Pada video kali ini, kita akan membahas terkait teori perpajakan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pajak dan hukum pajak. Lantas, apa itu pajak? Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang diwajibkan negara terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang di mana pajak akan digunakan untuk keperluan negara. Nah, pajak ini juga akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pengertian hukum perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemungut pajak. Di dalam hukum pajak ini, mengatur tentang yang pertama, subjek pajak dan objek pajak. Yang kedua, hak dan kewajiban wajib pajak. Yang ketiga, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang keempat, penagihan pajak. Yang kelima, keberatan hutang pajak. Hukum pajak sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material. Yang pertama, hukum pajak formal. Hukum pajak ini memuat sejumlah ketentuan dalam mewujudkan undang-undang perpajakan material menjadi kenyataan. Yang kedua, hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan pajak. Selanjutnya, kita masuk kepada fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi mengatur atau reguleren. Fungsi ini merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras. Yang kedua merupakan fungsi anggaran atau budgeter. Pajak memiliki fungsi yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan negara. Yang ketiga, fungsi dari pajak yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga negara. Yang terakhir yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita masuk kepada perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya. Pemerintah tidak hanya memberlakukan pajak sebagai satu-satunya pungutan resmi terhadap masyarakat. Ada juga retribusi, bea materai, bea cukai, dan iuran. Yang pertama, ada retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan kepada warga negara karena mengkonsumsi atau menggunakan jasa atau fasilitas yang disediakan langsung oleh pemerintah. Yang kedua, yaitu bea materai. Bea materai merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan bea materai dalam suatu akta dinas. Kewajiban ini dikenakan karena suatu dokumen menyangkut masalah perdata atau dokumen tersebut akan digunakan untuk dokumen hukum di pengadilan. Yang ketiga, ada bea cukai. Cukai adalah pungutan resmi yang harus dibayar oleh pihak tertentu karena peredaran produknya dibatasi oleh pemerintah. Contohnya, cukai rokok dan cukai tembakau. Selanjutnya yaitu iuran. Iuran merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan jasa yang diberikan oleh pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya biaya sampah untuk kebersihan dan biaya penerangan.